Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nurul Fadila. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tabel di aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang akan saya buat menjadi tabel-tabel yang lebih sederhana. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik variable view, kemudian kita pilih analyze, tables, kemudian custom tables. Nah, sudah keluar seperti ini. Kita akan memasukkan bidang kerja, status kerja, gaji karyawan, dan tingkat pendidikan. Caranya, yang pertama bidang kerja, kita klik, kemudian kita tarik sampai keluar icon tangan seperti ini, kita taruh di columns. Nah, sudah. Kemudian, status karyawan dengan cara yang sama, kita tarik sampai keluar icon tangan, kita lepaskan di bagian rows. Nah, ini. Untuk melihat tabelnya, kita bisa klik OK dan akan keluar di outputnya seperti ini. Nah, tabelnya akan keluar seperti ini. Lanjut, kita akan memasukkan gaji karyawan. Caranya sama, kita klik Analyze, Tabel, Custom Tables. Kita tinggal tambahkan gaji karyawan, kita tarik, dan letakkan di samping tulisan belum menikah ini, kita taruh di sampingnya. Kita lepaskan. Nah, sudah. Di sini saya ingin melihat gaji rata-rata, gaji maksimum, dan gaji minimum. Caranya, kita ke pojok bawah sini sampai terlihat tulisan summary statistik ini. Nah, kita bisa klik. Akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada pilihannya maksimum, min, median, kemudian ada minimum, dan masih banyak lagi. Nah, saya membutuhkan minimum dan maksimum ini saya masukkan ke display. Caranya, kita klik minimum, kemudian kita klik panah, dan kemudian kita masukkan maksimum. Caranya sama, kita klik panah, dan akan keluar seperti ini di display. Saya ingin minimumnya ada di atas karena ingin melihat gaji dari bawah sampai ke atas. Jadi kita tarik minimumnya ke atas. Nah, ini sudah terlihat minimum, min, maksimum. Kemudian kita apply section. Nah, sudah. Kita OK. Dan kita lihat outputnya seperti apa. Nah, ini sudah terlihat. Di bidang kerja pada marketing, minimum gajinya yang belum menikah sekian, yang sudah menikah sekian. Rata-ratanya bisa kita lihat. Kita akan membuat tabel kompleks dari data kualitatif dan data kuantitatif. Caranya sama. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Tables, dan Custom Tables. Nah, ini sudah tersedia data yang sudah kita masukkan tadi. Kita tinggal menambahkan tingkat pendidikan. Kita tarik dan kita masukkan di bawahnya minimum, min, maksimum ini. Kita lepaskan. Nah, kita bisa melihat tingkat pendidikannya dari SMU, sarjana muda, sarjana. Sudah, kemudian saya ingin memberikan judul pada tabel ini. Caranya, kita bisa klik titles ini. Nah, ini judulnya. Kemudian captionnya, sumber terpercaya. Corner ini untuk memberikan label di variabel. Nah, yang caption ini memberikan keterangan di bawah tabel. Kemudian kita OK. Dan kita lihat tabelnya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini judul. Ini judulnya. Dan ini tadi custom yang kita ketik tadi, sumber. Karena tabel ini terlalu memanjang dan menyulitkan kita untuk melihat data, kita akan merubah tampilannya. Caranya seperti ini. Double klik.
Nah, kemudian keluar seperti ini, kita pilih pivot. Kemudian kita centang pivoting trace. Nah, keluar seperti ini, kita klik lagi pivot. Kita pilih transpose, row, dan columns. Ini, nah kita close. Kita akan melihat perubahan dari kolom yang memanjang ke samping menjadi memanjang ke bawah dan lebih sederhana. Kita bisa lihat di sini. Judulnya sudah ada. Langkah selanjutnya, kita akan membuat layer. Layer ini digunakan untuk pengelompokan tabel agar lebih homogen. Caranya, pertama kita klik Analyze, kemudian Tabel, Custom Tabel. Nah, layer berada di sini. Untuk yang pertama, kita masukkan variabel bidang kerja, kemudian tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan status karyawan. Kita mulai dari bidang kerja, kita tarik dan kita tempatkan di kolom. Tingkat pendidikan, kita taruh di row, dan usia karyawan sama kita taruh di row bagian sampingnya SMU sarjana ini. Nah, sudah, kemudian kita klik yang layer ini, kita masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin kita letakkan di layer, kemudian kita masukkan status karyawan. Nah, ini juga kita letakkan di layer. Sudah, nah kita oke. Nah, outputnya akan seperti ini. Untuk melihat data yang kita inginkan, kita langsung saja double klik di kolomnya. Nah, ini fungsinya layer. Kita bisa mengetahui kita ingin melihat status karyawan yang sudah menikah, jenis kelamin karyawan wanita, jenis kelamin karyawan pria, kita bisa memilih di sini. Contohnya kita klik status karyawan. Nah, ini saya akan mencari data yang saya inginkan, yaitu yang pertama, jumlah anak ini kita harus ganti menjadi nominal. Langsung ke Analyze, Tabel, Custom Tabel. Nah, kita masukkan bidang kerja. Bidang kerja di kolom, kemudian tingkat pendidikan di rows, kemudian jenis kelamin kita taruh di sini. Nah, kemudian kita masukkan jumlah anaknya juga di bawah count ini. Nah, sudah. Kita klik OK. Kita lihat. Karena ini terlalu panjang, tabelnya terlalu panjang menyamping, jadi saya ingin merubah tampilannya. Sama caranya, kita double klik, kemudian pivot, kita centang, pivot trace, pivot, transpose. Nah, sudah, kita close. Nah, ini, kita akan mencari jumlah laki-laki yang memiliki 3 anak di bagian produksi. 3. Nah, ini. Tidak ada. Di tingkat SMU. Tidak ada ya. Kita ganti masa kerja ini dari scale menjadi nominal. Langsung kita buat tabelnya. Yang pertama, kita masukkan bidang kerja. Kemudian usia. Kita masukkan di kolom. Nah, kemudian kita masukkan tingkat pendidikan. Jenis kelamin kita masukkan di kolom dan nama masa kerja. Ini kita masukkan di sini. Nah, sudah bisa kita lihat tabelnya, kemudian kita oke. Kita cari
26 rata-rata ya. Oke, lanjut ke pencarian data yang ketiga. Dimulai dari analyze tabel, custom tabel. Kemudian kita masukkan bidang kerja pada bagian kolom. Kemudian jenis kelamin juga di bagian kolom. Dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kita taruh di sini di bawah. Nah, ini. Kemudian status karyawan kita masukkan di rows selama kerja. Dan yang terakhir gaji karyawan. Kita masukkan di sini. Nah, kita oke. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya terlalu panjangnya ke samping. Maka kita akan merubah tampilannya menjadi lebih sederhana. Caranya sama seperti di tutorial sebelumnya. Kita klik double klik, kemudian kita pilih pivot, jangan lupa dicentang, dan pilih transpose. Kita X. Nah, ini. Kita tunggu. Kita mencari gaji karyawan perempuan pendidikan SMU yang sudah menikah bidang produksi, kerjanya 5 tahun. Kita cari dulu. Tidak ada ya, kosong. Jadi rata-ratanya yang bekerja di produksi itu sarjana muda. Baik, itu tadi tutorial yang bisa saya berikan. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.